Selamat malam Bapak Ibu. Duduknya jauh-jauh ya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema yaitu agen Shalom di tengah dunia. Saya diberikan 3 ayat yang kita akan baca bersama-sama. Yang pertama mari kita buka dari Mazmur 34 ayat yang ke-14. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2, Mazmur 34 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Kemudian dari Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk setiap kita. Matius 5 ayat yang ke-9. Dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kemudian dari Roma 14 ayat yang ke-19. Roma 14 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kehidupan seperti itu ya, maka kita tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan kita itu selalu berdampingan dengan orang lain. Beda halnya kalau misalnya kita tinggal di luar negeri misalkan. Saya diceritakan oleh beberapa rekan yang tinggal di luar negeri, maka mereka itu tinggal dan dibatasi oleh lokasi tanah yang juga jaraknya begitu jauh seperti itu ya. Sehingga kehidupan bertetangga itu menjadi hal yang cukup asing untuk mereka. Tetapi di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam kultur Indonesia, maka kehidupan bertetangga itu menjadi bagian yang kita temui sehari-hari. Bapak Ibu, ada sebuah kisah bagaimana kehidupan bertetangga yang dialami atau terjadi atau dilakukan oleh ibu yang bernama Ibu Marsiah. Nah, ini berita. Jadi berita ini saya pikir saya bisa untuk sampaikan pada malam ini. Maka Ibu Marsiah ini didapati, masuk berita di tanggal 14 Mei, fakta-fakta Ibu Marsiah itu siram air kecil gitu ya. Dan kemudian air besar ke rumah tetangga. Jadi dia lakukan itu selama 6 tahun. Kenapa dia lakukan itu? Maka ketika polisi menyelidiki, maka rumah yang ditinggali oleh tetangganya ini adalah punya adiknya. Dan kemudian adiknya itu menjual rumah itu dan dibeli oleh Ibu Wiwi. Ibu Marsiah ini ingin beli rumah adiknya. Tetapi karena nggak punya uang, akhirnya dilepas kepada Ibu Wiwi. Dan itu kondisi yang biasa lah ya, jual beli. Tetapi kemudian dia lakukan hal yang tadi itu, menyiramkan sesuatu yang tidak baik sepanjang 6 tahun. Dan kemudian akhirnya Ibu Wiwi pasang CCTV dan ketahuanlah akan apa yang dilakukan oleh Ibu Marsiah ini. Dan akhirnya dia ditangkap. Dia dipenjarakan beberapa waktu dan kemudian dia keluar. Setelah dia keluar, maka dia berulah lagi nih. Dia ancam tutup akses jalan ke rumah Ibu Wiwi. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada setiap kita, kalau kita punya tetangga seperti ini, maka bisakah kita menjadi agen Shalom untuk dia? Jangankan perlakuan yang agak jorok ini ya. Tetangga kita parkir sembarangan di depan rumah kita dan kita susah untuk masuk ke akses parkiran rumah kita aja kita udah marah. Maka seperti apa ketika kita punya kondisi seperti ini? Mungkinkah kita bisa menjadi agen Shalom di tengah dunia ini? Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang tema kita hari ini bukanlah sesuatu tema yang mudah sebenarnya. Membawa Shalom itu nggak mudah. Ada Shalom dalam diri tidak mudah, apalagi jadi agen Shalom. Makanya ketika muncul tema ini, maka saya pikir bahwa ketika bicara tentang Shalom, maka terjadi 2 kutub di situ. Yang pertama adalah Shalom itu langkah.
di dalam kehidupan manusia dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka shalom itu mulai hilang di situ. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Tuhan tanya nih kepada Adam, kenapa kamu ambil buah itu? Kenapa kamu langgar? Dan kemudian terjadi penuduhan di situ. Adam menuduh, mempersalahkan Hawa, dan kemudian Hawa mempersalahkan ular. Tidak ada damai di situ, tidak ada shalom di situ. Shalom langka. Berlanjut ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian Kain dan Habel. Masalah persembahan yang mereka persembahkan. Kalau kita pikir-pikirkan yang salah itu bukan Habelnya kan. Tetapi karena Kain melihat persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi karena masalah shalom itu sudah langka, maka Kain mengambil sebuah keputusan untuk membunuh Habel dan dibunuh. Tetapi kemudian kutub yang kedua adalah Alkitab terus mengumandangkan untuk membesarkan volume akan shalom itu. Bapak Ibu, dua kutub ini adalah dua kutub yang kita menjadi pergumulan kita sendiri. Pergumulan kita sebagai anak Tuhan. Shalom menjadi sesuatu yang mustahil sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia berdosa bukan menunjukkan shalom, melainkan menunjukkan keegoisan. Manusia berdosa bukan menunjukkan shalom, melainkan menunjukkan keserakahan itu. Menunjukkan eksploitasi yang menghasilkan kerusakan terhadap alam. Kerusakan pada setiap aspek hubungan termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita perlu melihat seperti ini. Apa arti shalom di dalam Alkitab? Sehingga kita bisa melihat kenapa kita harus jadi agen shalom itu. Kita melihat dulu di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama itu kata shalom itu muncul 250 kali kurang lebih. Dan ini mengacu pada ketenangan, mengacu kepada kepuasan, mengacu kepada keindahan, dan keharmonisan hidup yang dijalani di dalam sebuah ketaatan yang sempurna pada kehendak Allah. Shalom adalah suatu keadaan di mana setiap orang dan segala sesuatu berada dalam hubungan yang benar. Hubungan yang benar ini dikaitkan dengan menjadi berkat bagi orang lain sepanjang waktu. Itulah yang ditekankan di dalam Perjanjian Lama. Menarik ya. Kalau kita melihat akan hal ini, maka kita seringkali diajarkan Perjanjian Lama itu bicara tentang perang, bicara tentang pembunuhan, bicara tentang menyerang sebuah kerajaan dan mengalahkan. Tetapi di dalam Perjanjian Lama pun, Allah mengajarkan tentang shalom. Sebuah ketenangan, sebuah kepuasan, sebuah keindahan yang dimiliki. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hugh C. Welchel, dia berkata gini, ada 3 pengelompokan shalom di dalam Perjanjian Lama. Yaitu 10% itu menunjuk menggunakan kata shalom untuk salam perpisahan. Jadi seperti Esra 4 ayat 17 misalkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian 25% shalom menunjuk pada keadaan atau hubungan yang damai atau bebas dari konflik. Contohnya 1 Samuel 7 ayat yang ke-14. Kemudian 65% Hugh berkata bahwa shalom mengacu pada kelengkapan, kedewasaan dan kesejahteraan secara ekonomi, relasional dan secara fisik. Jadi dia melihat tentang shalom di dalam Perjanjian Lama dan dia bagi kepada 10%, 25%, 65% yang menunjuk penggunaan kata shalom dari 250 kata. Shalom itu digunakan. Lalu Perjanjian Baru seperti apa? Perjanjian Baru diungkapkan sebagai pendamaian segala sesuatu dengan Allah melalui karya Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-19-20 dikatakan Allah berkenan melalui Kristus untuk mendamaikan dirinya sendiri segala sesuatu baik yang di bumi maupun yang di surga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Jadi kalau Perjanjian Lama menunjuk kepada sesuatu yang begitu luas, terhadap Perjanjian Baru, shalom itu selalu identik dan selalu diberikan di dalam kaitan dengan karya Kristus, di dalam kehidupan
umat percaya. Beberapa pengertian shalom atau salem. Setidaknya ada 3. Yang pertama, shalom itu punya arti gini. Membuat sesuatu menjadi utuh dalam pikiran, tubuh, dan harta benda. Utuh. Jadi kalau dikatakan gini, saya punya shalom atau enggak ya? Saya bisa jadi agen shalom Tuhan atau enggak? Nah, kita punya utuh enggak nih? Di dalam pikiran kita ada kedamaian itu enggak? Di dalam diri kita ada kedamaian itu enggak? Di dalam harta benda kita ada kedamaian itu enggak? Kemudian yang kedua, keutuhan dan ketenangan batin, kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Itu shalom. Kemudian yang ketiga, keutuhan, integritas, kesehatan, keterhubungan dengan orang lain dan ciptaan Tuhan, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan secara jasmani, jiwa atau psikologis, maupun spiritual itu. Dan baik kita melihat perjanjian lama tentang shalom 250 kali itu, maupun perjanjian baru yang menunjuk tentang karya Kristus yang menghasilkan shalom itu, maka satu kata yang kita tidak bisa lupa adalah shalom sejati. Hanya berasal dan didapat di dalam Tuhan. Umat Tuhan perjanjian lama, mereka bisa memiliki shalom, mereka bisa menghidupi shalom hanya semata-mata karena Tuhan. Bangsa di dalam perjanjian baru dan kita hanya bisa memiliki shalom hanya didapat di dalam Tuhan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka 3 kehidupan shalom itu hadir nih, harusnya. Yang pertama, shalom dengan Tuhan. Shalom dengan Tuhan bicara tentang rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan shalom dengan Tuhan yang terjadi. Tetapi seterunya Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan, menjadi pribadi atau manusia yang menjadi lawannya Tuhan. Tetapi ketika shalom itu terjadi rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan memberi kita kedamaian dengan diri sendiri, dari kita yang dari seteru menjadi sekutu. Dari kita yang mati menjadi hidup. Dari kita yang diperbudak menjadi merdeka. Ini karena karya Kristus di kayu salib memberikan kita pendamaian dengan Allah. Makanya kalau saya pikir-pikir, kalau orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya, maka seharusnya dia tidak perlu lagi takut datang sama Tuhan. Seberapa banyak sih orang Kristen ketika disuruh doa, misalkan contoh praktis, dia masih berkata gini, aduh loh enggak bisa loh susah loh doa. Kamu aja yang doa. Seberapa banyak orang Kristen ketika disuruh berkaitan dengan dia dengan Tuhan, dia merasa, aduh, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, kita sudah direkonsiliasi sehingga kita punya shalom itu. Kemudian yang kedua, shalom dengan orang lain. Berarti berdamai dengan sesama. Itu berarti akhir permusuhan dan perang. Ini juga merujuk pada hubungan yang adil secara sosial antar individu. Ini nggak mudah ya. Karena kita melihat di dalam kehidupan dunia ini, jangankan akhir permusuhan dan perang, ya, kita seringkali menemukan muncul perang-perang baru kan. Ukraina dan Rusia seperti itu ya. Dan dunia sedang dibayang-bayangi dengan perang dunia ketiga. Tetapi ketika bicara tentang shalom dengan orang lain, lebih kecil aja, berdamai dengan sesama. Bapak Ibu, apakah kita sudah berdamai dengan sesama? Suatu hari saya ngobrol dengan seseorang, dia berkata gini, saya waktu itu masih 20 tahunan seperti itu usia, dan kemudian saya katakan gini, udah ampuni aja. Ampuni aja. Kemudian dia katakan gini, sampai 7 turunan saya nggak akan ampuni. Bapak Ibu, seberapa kita berdamai dengan orang lain, berdamai dengan sesama.
Yang ketiga, shalom dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri. Kita yang percaya kepada Tuhan memiliki keamanan secara diri. Contoh praktis. Kalau kita berdamai dengan diri, kita dapat tidur nyenyak. Kita nggak akan terganggu di dalam tidur kita. Allah memberikan kedamaian yang begitu indah. Kedamaian psikologis kita, kedamaian emosional yang mendalam, yang mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan ini bisa terjadi. Bapak Ibu, seberapa banyak orang yang tidak punya shalom di dalam dirinya? Beberapa waktu ini muncul beberapa artis dunia yang bunuh diri karena depresi. Yang terakhir itu penyanyi lagu Mulan. Jadi Kokoli Kokoli gitu. Jadi dia punya darah Indonesia, dia penyanyi Hong Kong. Dia sudah mengalami depresi beberapa tahun dan akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Bapak Ibu, seberapa banyak orang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Dengan kekurangan yang dia punya. Dengan ketidakpenerimaan orang kepada dirinya. Dan dia tidak pernah berdamai dengan dirinya. Karena itu 3 kehidupan shalom ini saya pikir kita perlu berpikir nih. Kalau kita ingin jadi shalom, agen shalom di tengah dunia, sudahkah kita shalom dengan Tuhan? Sudahkah kita shalom dengan sesama yang paling dekat sama kita deh? Sudahkah kita shalom dengan diri sendiri di dalam hidup kita? Lalu tindakan praktis apa sih yang bisa kita lakukan sebagai agen shalom? Yang pertama, kita perlu menjaga perkataan yang terlontar dari mulut kita agar tidak melukai tetapi menyembuhkan dan membangun. Di dalam bagian tadi dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-14, jagalah lidahmu. Ada orang yang berkata lidah itu tidak bertulang. Betul. Lidah tidak bertulang. Tetapi otak itu bisa berpikir. Lidah itu tidak bertulang, betul. Tetapi otak bisa berpikir sebelum lidah yang tidak bertulang itu melontarkan perkataan. Sehingga pemazmur katakan jaga lidahmu. Seberapa banyak sih orang yang konflik dan tidak memberikan damai karena perkataan. Beberapa hari ini kan rame itu ya. Orang yang mengatai presiden dengan perkataan yang tidak senonoh dan rame. Seberapa banyak orang yang berurusan dengan undang-undang ITE karena tweet mereka di Twitter dan mereka berurusan dengan hukum. Seberapa banyak orang keluarga yang konflik dan tidak selesai karena perkataan yang pernah terlontar dari mulut. Bapak yang kasih dalam, kalau kita ingin menjadi agen shalom di tengah dunia ini, maka kita perlu jaga perkataan yang terlontar dari mulut kita. Agar tidak melukai tapi menyembuhkan dan membangun. Kalau ditanya, lo udah sempurna kah? Saya katakan tidak. Saya kadangkala juga kelepasan ketika saya marah sama Felix seperti itu ya. Tapi ketika saya kelepasan emosi saya tetap bisa coba dingin. Saya coba atur kata-kata dan saya tetap berjuang di situ. Bapak yang kasih dalam Tuhan, tindakan praktis. Kita perlu menjaga perkataan yang terlontar. Kita seringkali ngomong kalimat ini. Silakan Max. Menyapa seseorang dengan kata shalom. Beberapa gereja cukup familiar nih ketika asyir menyambut dan kemudian shalom. Seperti itu ya. Kita mungkin juga cukup familiar dengan kata ini. Shalom. Ketika kita memperkenalkan kata shalom, berarti kita sedang mendoakan mereka sejahtera dan damai. Secara pribadi, secara ekonomi, dan secara hubungan. Kata-kata shalom.
Tetapi seberapa ketika kata shalom itu sudah muncul, kita lontarkan kepada orang lain, terus relasi kita betul-betul membawa shalom itu di dalam hidup kita. Yang kedua, bersikaplah baik kepada mereka yang berada di lingkungan kita. Ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari. Saya dari kecil sampai sekarang, saya terus belajar untuk bilang terima kasih untuk sesuatu yang orang lain lakukan untuk saya. Di dalam sebuah posisi yang mungkin mereka yang harusnya tidak perlu dikatakan. Tetapi saya belajar untuk katakan terima kasih. Berikan kata-kata penghargaan. Bapak Ibu, apa yang kita katakan itu akan membawa sebuah perubahan dan shalom bagi orang. Yang kedua, kita perlu hadir sebagai pendamai, bukan penimbul masalah dan keributan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan membawa damai. Bawa. Jadi kalau damai itu seperti sebuah benda, maka kita itu memegang damai itu dan bawa, bagi kepada orang. Kalau damai itu ada dalam hati kita, dalam diri kita, maka keberadaan kita, orang lain bisa rasakan bahwa kita berbeda. Roma 14 ayat yang ke-19, saling membangun. Kebalikannya adalah saling meruntuhkan. Bapak Ibu, kita perlu hadir sebagai pendamai, bukan penimbul masalah dan keributan. Saringan yang paling gampang yang bisa kita lakukan gini. Kalau kita ada di tengah-tengah orang nyaman sama kita atau enggak? Orang menyambut kita atau tidak? Atau orang itu menghindari kita? Bapak Ibu, saya bersyukur punya anak yang ekstrovert ya. Sekalipun saya dan istri itu introvert. Jadi kami, saya pribadi nggak terlalu bisa ngomong seperti itu. Tapi anak saya itu begitu gampang untuk ngobrol sama orang baru, ngobrol sama teman dan dia begitu nyaman. Bapak Ibu, di dalam gambaran kehidupan yang anak saya punya, saya belajar gini. Apakah kehadiran kita pun hadir sebagai pembawa damai? Bukan penimbul masalah dan keributan. Dan orang senang dengan kehadiran kita. Pada akhirnya refleksi teologi saya adalah gini. Jangan hanya beretorika tentang shalom. Saya yakin shalom itu sudah kita selalu diajarkan pada kita. Tapi saya belajar jangan hanya beretorika tentang shalom, tapi hidupi shalom. Dunia berdosa membutuhkan sangat banyak agen shalom. Karena itu, Tuhan melalui keselamatan yang Kristus berikan, menjadikan kita agen shalom di tengah dunia di sekitar kita. Saya ingin mengutip perkataan Timothy Keller. Beliau sudah almarhum beberapa bulan yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kemudian dia tulis, salah satu tulisannya adalah seperti ini. Yesus bukan hanya raja yang akan datang kembali untuk menghentikan semua pertempuran dan perang. Yesus adalah raja yang akan kembali dan memulihkan shalom itu. Karyanya sebagai Raja Shalom dalam keadilan yang murah hati akan merekonsiliasi keadaan yang berkembang sepenuhnya dalam setiap dimensi, fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Penebusan Kristus memulihkan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Shalom di tengah dunia sebelum kedatangan Kristus kedua
tidak akan pernah sempurna. Tetapi sekalipun tidak sempurna, tetapi sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Menunjukkan shalom. Kita berdoa. Setiap kami pasti sudah terlalu sering mendengar kata shalom. Bahkan kami mungkin melontarkan itu ketika kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami tidak hanya sebatas berretorika tentang kata shalom. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh menggumulkannya di hadapan Tuhan. Menerima dan mengalami shalom itu untuk diri kami. Dan kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Baik melalui perkataan kami maupun melalui tindakan kami. Orang bisa melihat sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan.